berkuasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya. Orang Kristen gila, berarti dia penduduk kita semua gila ya. Kalian bilang orang begini, orang sombong. Hah? Ya, sepakat kok. Ya, saya nggak mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih. Saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotong kah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Baca. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Penyaliban rencana iblis. Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom hanya bertanya. Dia jawab. Asli. Nih. Asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke? Oke, clear ya? Langsung saya bilang, kita debat. Yuk, berdua. Pak Bom harus belajar Bible lagi Pak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini kita akan bahas soal ya beberapa waktu ini yang rame ya. Sebenarnya saya mau meluruskan saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan saya mau meluruskan pandangan statement dari Edis TV, di mana dia mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu kehendak iblis. Nah, sebenarnya saya sempat hubungi dia. Saya tanya, pandanganmu gimana, jelasin supaya saya bantu luruskan dan saya bantu untuk jelaskan kepada netizen. Tapi sepertinya tidak dibalas chatting saya. Hanya beberapa waktu dia balas dan kemudian setelah itu putus hubungan di situ. Putus hubungan dalam arti sudah tidak balas lagi ya, bukan putus hubungan persaudaraan. Kalau persaudaraan dalam Kristus tetap sama, tidak akan kemana-mana, sama saja. Satu kepala itu Yesus Kristus. Hanya saja teologi yang berkembang di media sosial tentunya saya harus luruskan, karena ini memberi pengaruh kepada orang-orang yang mungkin belum terlalu belajar baik sehingga membingungkan. Oke, kita akan bahas ini. Saya akan menjelaskan runutannya, kenapa kok sampai. Jadi tidak hanya kenapa saya bilang itu adalah suatu hal yang agak-agak menyimpang, tapi saya mencoba untuk luruskan untuk kita melihat sejauh mana urgensitas atau kepentingan di mana bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak Allah Bapa. Oke, kita langsung aja bahas dari awal ya. Ya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa murka Allah terhadap manusia berdosa itu adalah real. Jadi Tuhan itu benar-benar marah, murka karena manusia yang berdosa. Dalam Roma 1 ayat 18 ya dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi di sini dijelaskan bahwa murka Allah itu nyata bagi semua manusia, dan memang manusia yang berdosa ini tentunya Tuhan murka dan marah kepada manusia. Upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya manusia itu dihukum di neraka, dihukum itu karena mereka berdosa. Kita semua manusia ini berdosa, makanya pantas dan layak untuk dihukum di neraka. Dan itu sudah jelas dan pasti karena Allah murka. Maka semua manusia yang berdosa, kalau kita lihat perjanjian lama pun manusia itu akan dihukum. Manusia nggak kudus itu nggak bisa main-main dengan kekudusan Tuhan. Makanya ya waktu itu ada yang mendampingi atau mengangkat tabut ya pada waktu itu, bawa ke tempatnya, tapi karena tergelincir pada waktu itu dia mencoba untuk mengulurkan tangan ke dalam dan dia mati. Nah, dari sini kita melihat bagaimana kekudusan Tuhan itu nggak bisa dianggap sepele dan main-main. Kalau kita lihat aja ya, imam-imam itu kalau masuk ke dalam ruang maha kudus itu diikat talinya, kakinya diikat sama tali, supaya kalau dia ketahuan tidak kudus dan hancur, jatuh, meninggal di situ, ditarik aja keluar. Orang nggak bisa masuk sembarangan. Kekudusan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Manusia semua berdosa,
tidak terkecuali, dan semuanya sudah pasti layak untuk dihukum. Kemurkaan Tuhan itu jelas sampai kepada manusia. Nah, murka Tuhan ini ditujukan pada manusia. Ini gini loh, Tuhan tuh marah sama manusia. Jadi manusia yang berdosa ini kalau bisa Tuhan hukum. Tuhan hukum manusia ini. Tapi kan kita tahu bahwa Allah itu kasih. Makanya kasih Allah inilah yang dapat membuat Allah yang murka kemudian menjadi reda. Sekali lagi saya katakan ya, bukan iblis yang murka karena manusia berdosa. Iblis justru ngajakin manusia, ayo kita buat dosa. Yang murka Allah. Allah murka pada setiap manusia yang berdosa. Makanya karena Allah kasih, harus ada yang memperdamaikan antara murka Allah ini, supaya murka Allah itu bisa reda dan tenang. Jadi manusia yang harus ditindis, dipukulin, dihancurin, dibunuh, ini akhirnya manusia ini bisa selamat. Ya, lalu bagaimana caranya? Nah, inilah yang penting caranya. Kalau kita lihat ya, dalam Alkitab, korban itu merupakan jalan damai antara Allah dan manusia. Dalam Imamat ya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kalau kita lihat dari sini, yang meredakan murka Allah adalah kurban. Pada waktu itu semua manusia yang berdosa yang sepatutnya dihukum, pada akhirnya manusia ini diperdamaikan dengan Allah. Tidak jadi kena murka Tuhan karena mereka mengorbankan kurban kepada Tuhan. Ya, kalau orang miskin tuh dikurbankan burung, ya kan. Kalau orang agak punya uang, ya mungkin di situ ada domba. Tapi orang yang punya uang lagi mungkin lebih daripada itu. Tapi intinya ada binatang yang dikurbankan untuk meredakan murka Allah tadi. Allah yang murka kepada manusia kemudian murkanya reda ketika ada pengganti, substitusi dari manusia. Manusia yang harusnya dihukum justru digantikan sama kurban tadi. Nah, simpel kan? Jadi kurban itu diberikan kepada siapa? Kurban domba, kambing dan lain-lain itu ketika dibawa oleh imam ke dalam bait Allah, apakah itu dikurbankan kepada iblis? Loh, tidak. Kurban itu tidak dipersembahkan kepada iblis supaya iblis gak murka. Enggak. Konsepnya nggak ada. Di Perjanjian Lama jelas konsep bahwa kurban itu diberikan di dalam bait Allah itu supaya Allah yang murka itu reda murkanya terhadap dosa kita. Jadi ini adalah hal yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amarah Tuhan karena dosa manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dalam kurban Yesus di kayu salib, apakah kurban itu dipersembahkan kepada iblis? Apakah dipersembahkan kepada Allah Bapa? Ya, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru secara komprehensif semua, jelas itu adalah kurban yang dipersembahkan kepada Allah Bapa untuk menyelesaikan murkanya terhadap manusia. Kalau binatang tadi dipersembahkan setiap tahun ulang-ulang, itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani, korbankan domba tahun ini, tahun depan korbankan lagi tahun depannya, karena itu hanya domba yang tentunya tidak sempurna. Karena pasti namanya binatang tidak sempurna. Tapi ada pengganti yang sempurna, yaitu Yesus tanpa dosa. Tanpa dosa sehingga dia dianggap layak impas kalau diberikan kepada Allah Bapa. Sehingga barang siapa percaya pada Yesus sebagai kurban inilah, maka murka Allah itu tidak akan hadir kepada manusia. Ingat ya, Paskah. Paskah itu artinya yang terlewati. Allah murka sama sekali kepada bangsa Mesir. Semua orang-orang Mesir akan dibunuh anak sulungnya. Tapi Tuhan mengatakan, barang siapa ada darah anak domba di pintu, di ambang pintu, saya akan melewati dari murka itu. Ya, jelaslah bahwa kurban sempurnalah yang dikehendaki Bapa untuk menjadi pendamai antara dirinya, Allah ya, dengan manusia. Jadi gak ada kaitannya setan dan iblis nih.
Setan dan iblis itu tidak ada kaitannya dengan kurban-kurban ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus yang disalibkan. Dan kemudian Yesus yang disalibkan itu menjadi kehendak iblis, dan kemudian dipersembahkan kurban itu diberikan pada iblis. Nah ini sebenarnya kan ajaran bidat yang udah lama banget, dan ini kemudian diajarkan lagi dan dianggap sebagai kebenaran. Dan ini jelas salah gitu loh. Maksudnya kalau sudah tahu salah ya coba klarifikasi dan membuat statement untuk memperbaiki kesalahan itu. Semua manusia bisa buat salah lah. Tapi kalau dengan klarifikasi pasti baik lah. Karena hanya penyalipan menjadi kehendak Bapa lah itu menjadi penggenapan atas segala nubuatan. Setidaknya ada beberapa alasan. Coba ya saya bikin satu alasan-alasan yang lain, nanti teman-teman akan ikuti di situ. Coba kita lihat ya. Pertama, Yesus menyebut penyalipan adalah kehendak Bapa. Dan ini Yesus sebut sendiri bahwa penyalipan itu kehendak dari Bapa. Dalam kitab Matius katakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah cawan ya, apa? Cawan ini penderitaan penyalipan yang akan dihadapi Yesus. Yesus sudah tahu bahwa dia akan menghadapi ini. Lalu dia mengatakan, jikalau sekira mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya memang Bapa itu menghendaki bahwa Yesus ini disalibkan untuk menebus dan memperdamaikan tadi dosa itu. Nah kalau kita lihat di sini, teman-teman lihat juga dalam Alkitab kan banyak ya, Yesus mengatakan bahwa dia ke dunia ini untuk memang disalibkan dan lain-lain, untuk mati menebus dosa manusia. Bahkan dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 ya, dia yang akan menebus umatnya dari dosa manusia. Nah tapi kalau kita lihat di sini, maka kesimpulannya ya memang kehendak Bapa. Terutama ya seperti tadi, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku. Sekali lagi, karena cawan di situ adalah penderitaan penyalipan Yesus pada akhirnya. Dan yang kedua, justru iblis itu berusaha menggagalkan penyalipan. Loh kok bisa? Sejak kapan iblis berusaha menggagalkan penyalipan? Coba kita lihat ya, Matius 16:21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah perhatikan ya, Yesus bilang bahwa dia akan disalibkan, dia menderita, banyak mengalami siksaan, tapi justru ditarik, dikatakan kan, ditarik sama Petrus, dan kemudian setelah ditarik dibilang apa? Tetapi Petrus menarik Yesus, menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus mengatakan jangan terjadi dan tertimpa kepada engkau. Allah kiranya menjauhkan. Tapi apa yang dijawab sama Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Karena pikiran Allah ya, ini anakku ini harus kukorbankan untuk menebus dosa manusia. Tapi di sini justru dikatakan melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pemikiran yang menggagalkan Yesus menuju penyalipan itu hanyalah pemikiran yang berasal dari iblis. Itu pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan adalah apa? Yesus disalibkan. Memang caranya itu. Ya, penyalipan sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menetapkan Yesus sebagai kurban itu. Bicara soal ketetapan predestinasi nih, konsep predestinasi yang benar nih. Bagaimana Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi, dan nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, seperti yang kita bahas tadi ya, yang tak bernoda tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman.
Nah, ini jelas bahwa Yesus itu sudah ada sejak sebelumnya ditetapkan untuk menjadi kurban ini. Jadi jauh-jauh sebelum dunia ada sudah di-planning, direncanakan, dan Tuhan menggendakinya supaya Yesus disalibkan, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan ini juga yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dikatakan di sini bahkan sebelum ke situ ya. Coba kita lihat dalam nubuatan-nubuatan PL, Perjanjian Lama. Nubuatan Perjanjian Lama itu tentang penderitaan Yesus dalam Yesaya ya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini jelas kan menunjukkan bahwa kehendak Allah meremukkan dia, Mesias itu, dalam kesakitannya. Dan ini dipahami juga oleh orang Yahudi. Kalau kita lihat lagi dalam bagian lainnya, pasal nomor 5 ini ya. Yesus berkali-kali menubuatkan kematiannya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jelas-jelas dari 5 alasan ini aja kita sudah tahu dengan pasti dan tahu dengan baik bahwa penyaliban Yesus Kristus itu planning yang besar. Di seluruh Alkitab dari Kejadian bahkan sebelum ada dunia ini sudah diplanningkan bahwa inilah pengorbanan dia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Iblis berusaha menggagalkan itu. Manusia berusaha menggagalkan itu. Tapi toh pada akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau berbicara mengenai ini kehendak iblis atau siapa, ya Tuhan sejak awal sudah bilang kalau itu kehendaknya. Ya tapi Tuhan mengizinkan orang-orang jahat yang ada, manusia yang ada di dunia ini yang jahat ini, untuk pada akhirnya menggenapi setiap nubuatan ini melalui mereka. Tapi bukan berarti kehendak dari iblis begitu. Nah ini plot besarnya ya. Makanya kita harus paham sekali nih konsep nubuatan, konsep kurban dan lain-lain. Kita harus melihat secara luas Alkitab. Jangan hanya sedikit-sedikit. Mungkin itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.